bersama. Silahkan Cinta dipimpin temannya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang Bu Guru minta anak-anak berdiri untuk menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri. Coba Nana, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang berbagai macam pekerjaan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Ya, setelah menonton video, berdiskusi dan bertanya jawab, anak-anak diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi isi cerita dongeng tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam yang digunakan oleh tukang kayu. Dan yang ketiga, menjelaskan pekerjaan orang tua. Ya, kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak nanti akan menonton video tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Kemudian anak-anak akan berdiskusi dan bertanya jawab dengan teman dalam satu kelompok. Yang ketiga, anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi. Bisa dipahami? Iya, coba sekarang amati gambar berikut. Coba siapa yang bisa baca, Dira? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Iya.
Ayah Sani adalah mendongeng. Jadi hari ini Ayah Sani akan mendongeng untuk anak-anak kelas 4. Nanti anak-anak tolong menyimak dengan baik dongeng yang akan disampaikan oleh Ayah Sani ya. Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, kalian bisa menuliskan unsur-unsur prinsip yang ada dalam dongeng. Selanjutnya, bisa mengungkapkan pendapat kalian setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus. Untuk lebih jelasnya, simak pada video berikut. Terus, di mana kamu? Aku di sini. Kamu sedang apa? Kamu sakit ya? Iya, tupai. Kamu ingin makan apa? Saya berjanji untuk memberikan makanan yang kamu minta supaya kamu bisa sembuh. Aku hanya bisa sembuh dengan memakan hati ikan hiu. Hah? Apa? Ikan hiu? Waduh, yang benar saja dong. Itu kan ikan yang sangat buas. Bisa-bisa aku dimakannya. Tapi tak apa, baiklah. Akan mencoba. Si tupai terus berlari menuju pantai. Ia akan mencari pohon kelapa yang paling tinggi. Setelah tiba di pantai, ia langsung memanjat pohon kelapa dan masuk ke dalam kelapa tersebut. Kemudian, tiba-tiba hiu tersebut menjadi kesakitan. Terang saja, si tupai keluar dari kelapa yang ada dalam perut ikan hiu, kemudian menggigit hati ikan hiu. Akhirnya hiu tersebut mati dan tupai berhasil keluar membawa hati ikan hiu untuk diberikan pada temannya, si ikan gabus. Gabus, di mana kamu? Aku berhasil membawa hati ikan hiu. Hah? Kamu berhasil? Terima kasih, tupai. Ikan gabus segera memakan hati ikan hiu yang dibawa oleh tupai. Seketika itu juga, dia langsung sembuh. Tupai sangat senang. Kedua sahabat itu sangat bergembira. Selanjutnya dari dongeng tupai dan ikan gabus, kita buat peta pikiran unsur intrinsik dongeng. Dimulai dari judul. Judulnya tupai dan ikan gabus. Tokohnya ada tupai, ikan gabus, dan hiu. Sifat tokoh. Nah, sifat tokoh itu ada yang bersifat protagonis atau yang baik dan sifat antagonis atau yang jahat. Di sini tokoh yang baik siapa kira-kira? Ya, tupai, ikan gabus. Tokoh antagonisnya ya ikan hiu. Selanjutnya tempat. Kira-kira di mana tempatnya? Di sungai, karena ikan gabus di sungai. Kemudian di laut ketika tupai ini masuk ke dalam perut ikan hiu. Nah, tempat ini sebenarnya setting ya atau lokasi kejadiannya. Selanjutnya awal cerita, si tupai mencari ikan gabus yang tidak terlihat. Ternyata dia sakit. Akhir cerita, tupai memberikan obat berupa hati ikan hiu. Nah, selanjutnya pesan moral atau amanat yang dapat kita petik dari dongeng tupai dan ikan gabus. Yang pertama, kita harus membantu sahabat kita yang sedang kesulitan atau kesusahan sepanjang kita dapat melakukan tugas tersebut. Nah, kemudian peta pikiran
tentang unsur intrinsik dongeng tupai dan ikan gabus. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, sudah nonton videonya tadi? Sudah. Bagus tidak dongeng yang dibawakan oleh Ayah Sani? Bagus. Sekarang anak-anak tugasnya adalah setelah mendengarkan cerita atau menonton cerita tadi, anak-anak mengidentifikasi isi cerita. Yang pertama adalah judul dari dongeng tadi apa. Kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng itu siapa saja. Terus sifat tokoh, biasanya ada sifat yang baik, ada sifat yang jahat. Terus yang selanjutnya adalah tempat di mana terjadinya dongeng tersebut atau cerita tersebut. Kemudian awal ceritanya seperti apa, akhir ceritanya seperti apa. Terus pesan moral yang terkandung di dalam dongeng atau cerita tersebut. Bisa? Bisa. Iya. Kerja kelompok ya. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, baru diisi. Diskusikan dulu dengan kelompoknya, ya. Silakan berdiskusi. Tokohnya siapa? Tokoh dalam dongeng tadi siapa saja dituliskan. Tempatnya di mana terjadinya tadi? Dongeng tadi terjadi di mana? Pantai. Kalau si ikan gabus tadi di mana itu? Si ikan gabus di mana tadi? Dongeng tadi siapa saja? Iya. Maksudnya tokoh utama saja tadi kan ada siapa saja di dalam dongeng itu tadi? Awal ceritanya tadi bagaimana? Tupai mencari ikan gabus, ternyata ikan gabus tidak sakit.
kebaikan siapa tadi? Tupai. Kita harus menolong. Apa yang dilakukan Tupai tadi untuk menolong ikan gabus? Ya, berarti pesan moralnya kita harus awal mula cerita tadi bagaimana Alvin? Awal mulanya cerita tadi seperti apa? Oh, asalnya. Pesan moralnya apa? Yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Silakan dimulai dari kelompok A. Teman-teman, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tokoh Tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Sifat tokoh Tupai baik, ikan gabus yang baik dan ikan hiu jahat. Tempat sungai dan di pantai. Awal cerita, si Tupai mencari ikan gabus, ternyata ikan gabus sakit. Akhir cerita, Tupai membawa hati ikan hiu untuk ikan gabus. Pesan moral, membantu sahabat yang sedang kesusahan. Iya, coba teman-temannya. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok A. Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok A? Kelompok lain bagaimana? Bagaimana hasil diskusi dari kelompok A? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Ya, silakan kelompok B. Kelompok B, siapa yang mewakili kelompok B? Yang lain jangan ribut. Judul Tupai dan ikan gabus. Tokoh Tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Sifat tokoh Tupai baik dan yang jahat ikan hiu. Tempat ikan gabus baik dan ikan hiu di laut. Awal cerita, Tupai mencari ikan gabus, ternyata ikan gabus sedang sakit. Akhir cerita, setelah memakan hati ikan hiu, ikan gabus menjadi sembuh. Pesan moral, membantu sahabat yang sedang kesulitan. Iya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok B. Ada teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok B? Gimana? Bagus. Terima kasih kelompok B. Ayo beri aplaus.
boleh, 3 orang juga boleh. Ya, silakan kelompok C. Teman-teman, kami dari kelompok C akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami. Judul: tupai dan ikan gabus. Topik: tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh: baik, jahat, dan sakti. Tempat: di sungai dan di pantai. Awal cerita: si tupai mencari ikan gabus. Ternyata ikan gabus sakit. Akhir cerita: si tupai pun memberikan hati ikan hiu itu kepada ikan gabus. Pesan moral: selalu menolong sahabatmu saat dalam kesulitan. Iya, terima kasih kelompok C. Bagaimana? Bagus? Memberikan tanggapan? Terima kasih kelompok C. Selanjutnya kelompok D. Hasil diskusi kelompok kami. Judul: tupai dan ikan gabus. Tokoh: tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh yang baik: tupai, ikan gabus, jahat, dan hiu. Tempat: sungai dan pantai. Awal cerita: tupai melihat ikan gabus. Ternyata ikan gabus sakit. Akhir cerita: tupai kemudian memberikan hati ikan hiu. Pesan moral: membantu teman yang membutuhkan. Iya, terima kasih kelompok D. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, tadi kita telah berdiskusi tentang cerita tupai dan ikan gabus. Ya, tadi Budi sudah melihat bagaimana hasil diskusinya kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Sekarang mari kita simpulkan bersama. Apa tadi judulnya? Tupai dan ikan gabus. Ya, judul dongengnya adalah tupai dan ikan gabus. Tokoh-tokohnya siapa saja tokohnya? Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian sifat tokohnya, sifat tokoh-tokoh ada sifat yang baik, sifat tokoh yang baik, ada sifat tokoh yang jahat. Terus tempat terjadinya cerita tadi di mana? Iya, tempat terjadinya adalah di pantai dan di sungai. Awal ceritanya apa tadi? Iya, si tupai mencari ikan gabus. Ternyata ikan gabus sedang sakit. Akhir ceritanya, setelah makan hati ikan hiu, ikan gabus sembuh dari sakit.
yang dihabiskan untuk membuat kursi. Kurang lebih 1 minggu ayahku menjual meja dan kursi buatnya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Ya, terima kasih Wahyu. Coba sekarang anak-anak amati lemari, kursi, meja yang ada di kelas ini. Hasil karyanya siapa? Hasil karyanya siapa meja, kursi, dan lemari itu? Hasil karyanya siapa? Iya, hasil karyanya tukang kayu. Iya. Ini gambar apa? Ya, jadi bahan dasar yang digunakan oleh tukang kayu adalah ya, coba proses pengolahan kayu menjadi perabot rumah tangga. Sebelum jadi perabot rumah tangga, coba diamati itu apa yang pertama? Pohon Kemudian kayu setelah ditebang diapakan? diangkat ke Diangkat ke kota, kemudian kemudian dibeli sama pembeli. Setelah itu di toko mebel. iya, masuk ke toko mebel, kemudian Kerajinan kayu. iya, ini adalah gambar tentang kayu. Jadi sebelum jadi meja dan kursi adalah kayu, kemudian ya setelah itu ditebang, dipotong-potong ya. Diapakan itu? Iya, diapakan Mas? Iya, kemudian pinggirnya biar nggak ada. nah, diapakan itu? Ya, dijadikan papan atau balok ya. Setelah itu diangkut ke kota. Setelah iya. Ini adalah gambar apa? Siapa yang ayahnya bekerja sebagai tukang kayu? Ada? Ini adalah peralatan yang digunakan oleh tukang kayu. Apa saja coba peralatan yang digunakan oleh tukang kayu? Coba kelompok A, apa saja itu? Ya, palu. Apalagi tuh? Itu adalah peralatan yang biasa digunakan oleh tukang kayu. Ya, ini adalah proses pembuatan mebel ya. Tadi setelah kayu dibawa ke kota, kemudian diolah oleh tukang kayu menjadi mebel. Jadi kayu dari sembarang. Ya, ada yang jadi kursi, jadi lemari, ada jadi iya, itu tadi adalah pekerjaan tukang kayu. Ya, sekarang kita akan bertanya jawab tentang pekerjaan orang tua ya. Kalau Wahyu, pekerjaan orang tuanya apa? Iya, di sini ada berbagai ya, sini ada berbagai macam pekerjaan orang tua. Ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani kebun? Ada. Siapa yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Iya, apa yang biasa dilakukan oleh petani kebun? Menanam sayur, menanam apa lagi? Kalau yang orang tua, siapa yang orang tuanya bekerja sebagai petani?
Kalau orang tuanya yang suka berdagang ada siapa? Siapa yang berdagang? Coba Bapak minta tolong diceritakan apa saja adalah orang tuanya biasanya. Alvin berdarah. Ayo. Orang tuanya Ambar kan berdagang. Apa saja kegiatannya orang tuanya? Barang apa saja yang biasanya dijual oleh ayahnya Akbar? Pakaian, apalagi? Es krim, apalagi? Kalau Dira, apa saja biasa yang dijual oleh bapaknya? Yang dijual semangka, apalagi? Jeruk, apalagi? Pisang. Berarti ayahnya Dira adalah pedagang buah-buahan ya. Ya. Kalau Wahyu, apa yang biasa dijual oleh ibunya Wahyu? Beras, apalagi? Berarti ibunya Wahyu adalah pedagang sembako. Ya. Kalau ini coba lihat gambar apa itu? Gambar apa itu? Cinta. Iya, ada yang orang tuanya bekerja sebagai penjahit. Ada Cinta. Coba Cinta minta tolong diceritakan apa saja yang biasa dilakukan oleh ayahnya. Menjahit baju. Sebelum menjahit biasanya diapakan? Diukur, kemudian dijahit. Apa saja yang biasa dijahit oleh ayahnya Cinta? Baju, celana. Nelayan ada? Ada. Ini adalah pekerjaan nelayan. Ada yang ibunya bekerja atau orang tuanya bekerja sebagai guru? Apa yang biasa dilakukan oleh seorang guru? Kalau ini pekerjaan apa ini? Siapa yang orang tuanya bekerja sebagai sopir? Iya, Wahyu. Wahyu punya pedagang, ayahnya sopir. Apa yang biasa dilakukan ayahnya Wahyu? Ceritakan dengan benar apa yang biasa dilakukan oleh ayahnya Wahyu. Wahyu? Iya, kalau ini pekerjaan apa? Ada orang tuanya yang bekerja sebagai dokter? Apa yang biasa dilakukan oleh seorang dokter? Nanti tugasnya anak-anak di rumah mewawancarai orang tuanya tentang kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan pekerjaannya ya. Ya. Sekarang coba anak-anak kerjakan halaman 98. Cinta dengan Sally. Halo. Nadira dengan
termasuk penghargaan menghasilkan barang atau jasa. Tidak ada lapisannya bawahnya. Iya kan. Kerja oleh pekerjaan bikin kursi, membikin kursi, meja, bikin barang. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Ayah Beni kan bukan kayu. Apa? Meja. Iya, kalau meja apa? Yang kenapa Ibu? dan membuat meja dan kursi. Iya, terima kasih. Sekarang Bapak lagi dengan Irfan. Bacakan hasil kerjanya. 1. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja, kursi, lemari, pintu, dan lain-lainnya. 2. Apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Barang karena Ayah Beni pengrajin kayu. 3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Menebang pohon, memotong kayu, dan menyekap kayu, menggergaji kayu, mengecat kayu. Iya, terima kasih Wahyu. Iya. Bu Sofi. Satu. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja, kursi, dan pintu, jendela, dan lain. Apa pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Barang apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu?
Akbar sudah selesai? Coba dibacakan hasil kerjanya Akbar. Iya. Adit, coba Adit. Iya gantian. Iya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya ayah satu produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni, membuat kursi dan meja dan lemari. Dua, apakah kerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Ayah Beni menghasilkan potongan kayak yang dibentuk menjadi kursi. Apa saja harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Mengerjakan karya memotong kayu dan menghaluskan kayu. Iya, terima kasih Akbar. Ya, coba anak dirapikan alat tulisnya, bukunya. Wahyu, udah rapi mejanya. Iya, tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Bisa diam sebentar. Ya anak-anak, sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin bertanya dulu kepada anak-anak, apa sajakah yang telah kita pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar apa saja? Belajar tentang dongeng. Iya, belajar tentang dongeng. Apalagi? Berbagai Pekerjaan orang tuaku. Apalagi? Kelompok D. Kita telah belajar apa tadi kelompok D? Bertanya jawab tentang apa? Tanya jawab tentang apa? Iya, tanya jawab tentang pekerjaan orang tuaku. Kelompok C. Tadi kita telah belajar apa kelompok C? Petani. Iya, pekerjaan orang tua. Kalau kelompok B, kita telah belajar apa tadi kelompok B? Iya, pekerjaan orang tua, pekerjaan orang tuanya teman-temannya, ya. Ya, jadi ingat-ingat tadi kita telah belajar tentang unsur intrinsik di dalam dongeng. Kemudian kita telah belajar macam-macam pekerjaan orang tua. Kemudian kita telah belajar tentang bahan dasar yang digunakan oleh tukang kayu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pulang kita akan berdoa dulu. Hari ini siapa yang bertugas memimpin doa pulang? Silakan Nadira. Situ, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus rajin mencuci tangan. Kemudian kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Ya. Terus harus menjaga jarak dengan teman-teman. Nanti besok itu yang tadi tidak menggunakan masker, besok harus memakai masker ya. Iya, baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bu Guru minta maaf jika ada kata-kata buku yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti mulai dari kelompok B boleh keluar ya. Silakan kelompok B boleh keluar. Bisa dinaikkan, Les. Ya, biarkan saja. Nggak usah lari. Ya, kelompok A, silakan keluar kelompok A. Biarlah ibu yang rapikan. Tidak usah lari. Kelompok C, silakan keluar kelompok C. Iya. Yang terakhir kelompok D.